Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srin Wahyuni dengan NPM 3062340004. Di sini saya menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama, implementasi dan aplikasi pada cloud. Materi kedua yaitu penyediaan layanan cloud computing. Di sini ada beberapa macam atau klasifikasi materi saya, yaitu yang pertama kegunaan komputasi awan, yang kedua tipe implementasi cloud, yang ketiga aplikasi cloud, yang keempat penyediaan layanan cloud computing di dalam negeri, yang kelima penyedia layanan cloud computing di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kegunaan komputasi awan. Nah, di sini ada beberapa manfaat atau benefit dari komputasi awan, yaitu yang pertama, skalabilitas. Komputasi awan memungkinkan pengguna menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti HDD, hanya dengan menggunakan layanan dari penyedia. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas komputasi awan memungkinkan akses data kapan saja dan di mana saja dengan internet. Yang ketiga yaitu keamanan data. Keamanan data sangat penting bagi penyedia layanan komputasi awan. Perusahaan dapat menyimpan data dengan aman, sehingga menghemat biaya. Penyedia jasa harus memenuhi standar internasional atau ISO agar data tidak mudah rusak. Yang keempat yaitu kreasi atau ide. Pengguna cloud computing dapat mengembangkan ide atau aplikasi tanpa menginstal dan mengkonfigurasi langsung ke perusahaan. Mereka cukup mengirimkan aplikasi melalui penyedia layanan. Selanjutnya yang kelima yaitu antisipasi mencegah kehilangan data. Menyimpan data di cloud menjamin ketersediaan data meskipun terjadi kerusakan pada perangkat. Layanan ini menyediakan pemulihan data cepat untuk berbagai keadaan darurat. Yang keenam yaitu disaster recovery. Ketersediaan cloud membantu perusahaan yang beroperasi di beberapa wilayah pulih lebih cepat saat bencana terjadi. Yang terakhir yaitu kapasitas penyimpanan atau storage capacity tidak terbatas atau unlimited. Pada cloud computing, ada kapasitas tidak terbatas untuk menyimpan berbagai jenis data. Biaya penyimpanan biasanya naik tergantung pada ketersediaan, kinerja, dan frekuensi akses data. Perusahaan dapat menghemat biaya sambil fokus pada tujuan bisnis penyimpanan data di cloud. Selanjutnya yaitu tipe implementasi cloud. Tipe implementasi cloud terbagi menjadi dua, yaitu pada jangkauan dan melalui layanan. Di sini saya menjelaskan pada jangkauan dulu, yaitu yang pertama, public cloud. Jenis layanan komputasi awan termasuk sumber daya yang dimiliki penyedia layanan dan diakses melalui internet. Public cloud dikelola oleh penyedia seperti Microsoft, Google, dan Amazon, dan banyak digunakan oleh perusahaan. Kelebihannya yaitu biaya rendah, pemeliharaan di tangan penyedia, skalabilitas tinggi, dan keandalan tinggi. Namun, kekurangannya yaitu ketergantungan pada kualitas internet dan keamanan data yang tidak selalu terjamin. Selanjutnya, yang kedua yaitu private cloud. Lingkungan atau infrastruktur IT dari layanan ini dikelola untuk perusahaan besar yang dapat memiliki cloud sendiri. Private cloud tidak dapat diakses secara umum dan hanya untuk internal perusahaan. Perusahaan memiliki kontrol penuh atas semua aspek cloud. Kelebihannya yaitu fleksibilitas, keamanan yang tinggi, dan skalabilitas. Namun memiliki kekurangan yaitu biaya yang tinggi untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu community cloud. Community cloud adalah infrastruktur cloud yang digunakan bersama oleh beberapa perusahaan atau organisasi dengan kesamaan kebutuhan. Kelebihannya yaitu bisa dibangun bersama, publikasi untuk umum, dan implementasi cepat. Namun kekurangannya yaitu ketergantungan pada perusahaan, pengaruh SLA, dan risiko kerugian akibat masalah internal. Di sampingnya itu gambar dari community cloud. Selanjutnya yang keempat yaitu hybrid cloud.
Hybrid cloud adalah kombinasi dari dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda. Teknologi baru memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud. Namun kelebihannya yaitu kendali, fleksibilitas, efektivitas biaya, dan kemudahan transisi. Kekurangannya yaitu kebutuhan integrasi antara public dan private cloud, serta dukungan infrastruktur dan jaringan internet. Di sampingnya itu gambar hybrid cloud. Selanjutnya yaitu tipe implementasi cloud menurut layanan. Nah, yang pertama yaitu Platform as a Service (PaaS) atau merupakan layanan cloud yang memungkinkan penyewaan perangkat keras, sistem operasi, penyimpanan, dan kapasitas jaringan melalui internet. Klien dapat menyewa virtual server untuk menjalankan dan menguji perangkat lunak berbasis web. PaaS berfungsi sebagai framework bagi developer dalam pembuatan software, sehingga klien tidak perlu membeli hardware. Contoh PaaS termasuk yaitu Windows Azure, Google App Engine, dan Amazon Web Services. Elastic Beanstalk. Yang kedua yaitu Infrastructure as a Service (IaaS). IaaS adalah layanan infrastruktur komputasi awan yang menyediakan perangkat keras virtual, koneksi internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Penyedia menyediakan spesifikasi infrastruktur seperti CPU, RAM, dan data storage virtual tanpa sistem operasi. Contohnya IaaS yaitu DigitalOcean, Linode, AWS, dan Microsoft Azure. Selanjutnya yang ketiga yaitu Data Storage as a Service atau DAS. Merupakan model layanan cloud yang memberikan fasilitas untuk sistem penyimpanan data yang dapat dikendalikan remote dengan jarak jauh yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama terdapat jaringan atau koneksi internet. Yang keempat yaitu klien atau pengguna. Klien atau pengguna cukup hanya dengan membayar biaya sesuai dengan besarnya sumber daya atau resource yang digunakan saja. Contoh dari pemain untuk layanan IaaS yang ada saat ini adalah AMC, Storage Managed Service atau SMS, dan juga Google Cloud Data Store. Selanjutnya yang terakhir yaitu Software as a Service (SaaS), yaitu layanan ini adalah software berbasis cloud yang diakses online dengan cara berlangganan. Pengguna tidak perlu membeli lisensi atau menginstal aplikasi, cukup membayar sesuai pemakaian, cocok untuk perusahaan dan tim kerja. Materi yang ketiga yaitu aplikasi cloud. Di sini ada 8 aplikasi cloud, yaitu yang pertama OneDrive. OneDrive adalah cloud storage yang umum digunakan di Windows, terinstal otomatis di Windows 10 dengan kapasitas 5 GB atau gratis. Yang kedua yaitu iDrive. Kelebihan iDrive adalah file yang terhapus tetap tersimpan di server dan bisa mengirim HDD fisik jika data hilang. Yang ketiga yaitu PC Cloud. Penyimpanan yang cocok untuk mengirim file besar tanpa batasan ukuran file. PC Cloud juga mendukung berbagi file dalam satu tim. Yang keempat yaitu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan dengan kapasitas hingga 2 GB. Nah, aplikasi ini memiliki kapasitas paling kecil dari aplikasi lain. Selanjutnya yaitu yang kelima, Mega. Layanan penyimpanan cloud aman, penyimpanan gratis hingga 20 GB. Yang keenam yaitu SpiderOak, adalah layanan cadangan online yang memungkinkan pemilihan file atau folder untuk dicadangkan. Yang ketujuh yaitu Tresorit. Layanan ini memiliki keamanan enkripsi dan kunci kriptografi, cocok untuk data penting, gratis 1-3 GB. Ini aplikasi ini memiliki versi berbayar juga. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu Terabox. Aplikasi ini adalah penyimpanan awan terbesar, gratis dan aman dengan ruang 1 TB atau terabyte. Selanjutnya yaitu materi keempat, penyedia layanan cloud computing di dalam negeri bagi menjadi 9, yaitu yang pertama Indonesia Cloud
atau PT Indonesian Cloud merupakan penyedia layanan komputasi awan terpercaya di Jakarta Selatan, menyediakan berbagai layanan cloud dan keamanan cloud, termasuk pemilihan bencana, keamanan cyber, dan konsultasi IT. Indonesia Cloud memiliki sertifikasi ISO dan PCI DSS untuk sektor keuangan. Terdapat pula layanan Learning Management System dan Web Application Firewall. Yang kedua yaitu Zeta Grid. Penyedia layanan cloud computing IaaS, Zeta Grid hadir di Indonesia sejak tahun 2017 dengan kantor di Jakarta Selatan. Mereka memiliki berbagai sertifikasi dan menawarkan solusi untuk sektor perusahaan serta pemerintah. Produk yang ditawarkan yaitu compute, backup, application, dan network dengan fokus pada infrastruktur dan keamanan cloud. Yang ketiga yaitu CBN Cloud atau PT Cyberindo Mega Persada. CBN Cloud adalah penyedia layanan cloud lokal yang beroperasi sejak tahun 2011 di Jakarta Selatan. Mereka ahli di bidang cloud computing dan menawarkan layanan aman yang meliputi software as a service, computing as a service, cloud managed service, dan cloud contact center. Selanjutnya yang keempat yaitu desktop IP atau PT Desktop IP Teknologi Indonesia. Desktop IP adalah penyedia layanan cloud computing yang berbasis di Jakarta Selatan, menawarkan produk cloud storage dan service sesuai kebutuhan bisnis. Mereka mengembangkan platform virtualisasi server dan software untuk cloud computing. Ada juga Spatial, platform kolaborasi untuk berbagai pekerjaan berbasis komputer. Menciptakan ekosistem terintegrasi tanpa kebutuhan investasi besar dalam perangkat keras atau lunak. Selanjutnya yang kelima yaitu Digital Aplikasi Solusi atau DigiServe. Layanan ini melakukan penyelesaian cloud computing on-premise dari Telkom Indonesia dan Telstra kini bernama PT Digital Application Solusi atau DigiServe di Jakarta Selatan. DigiServe menawarkan layanan komprehensif untuk bisnis klien menggunakan sistem manajemen terintegrasi. Salah satu produk baku adalah Managed Cloud Service seperti Azure Stack, Private Cloud, dan Azure Public Cloud. Selanjutnya yang keenam yaitu Awanio. Awanio adalah penyedia layanan SaaS yang didirikan pada 2018 di Bekasi, Indonesia. Perusahaan ini memiliki tim berpengalaman yang membantu organisasi mengelola aplikasi mereka dengan layanan cloud, memastikan pengawasan teknologi informasi yang memadai. Awanio menyediakan cloud manajemen platform untuk mengelola aplikasi dan data, serta fitur seperti virtual machine, bare metal, object storage, dan Kubernetes as a service. Layanan ini memudahkan penyediaan klaster dan penyimpanan data secara online. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Lintasarta, PT Aplikanusa Lintasarta. Lintasarta adalah bagian dari PT Indosat Tbk yang menawarkan solusi komunikasi data, internet, dan layanan teknologi informasi. Fokus Lintasarta adalah penyediaan layanan teknologi informasi, termasuk pengembangan perangkat, lunak, dan komputasi awan. Cloudeka sejak tahun 2011 menyediakan layanan cloud untuk berbagai ukuran perusahaan dengan produk seperti public cloud, cloud backup, dan private cloud. Yang kedelapan yaitu Eliteri atau PT Data Sinergi Tamajaya. Eliteri atau PT Data Sinergi Tamajaya menawarkan layanan manajemen cloud untuk mendukung operasi bisnis dengan pengalaman teknologi. Produk termasuk public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud. Telah bersertifikasi ISO. Selanjutnya yang terakhir yaitu VibiCloud, PT Awan Integrasi Sandi Data. VibiCloud atau PT Awan Integrasi Sandi Data adalah penyedia layanan komputasi awan di Jakarta sejak tahun 2014. Mereka bersertifikasi Microsoft dan ISO IEC
dan menawarkan solusi end-to-end. VB Cloud juga minta Microsoft Cloud Operating System Network (COSN) dan menyediakan layanan private cloud seperti hybrid cloud yang diintegrasikan sesuai kebutuhan pelanggan. Materi terakhir yaitu penyedia layanan cloud computing di luar negeri. Penyedia layanan cloud computing di luar negeri terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama layanan web Amazon. Dikenal sebagai AWS, perusahaan ini adalah cloud computing publik besar yang didirikan pada tahun 2002 di Seattle, Washington. Amazon menawarkan berbagai layanan infrastruktur komputasi awan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Google Cloud Platform, GCP. Google Cloud Platform adalah layanan cloud computing dari Google yang tersedia di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1998, GCP berjalan di infrastruktur yang sama dengan produk Google lain. GCP menawarkan layanan tanpa server dan banyak alat seperti BigQuery dan Cloud Storage dengan harga yang lebih mudah dibanding pesaing. Selanjutnya yang ketiga yaitu Microsoft Azure, merupakan layanan komputasi awan yang berkembang untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan bisnis, menawarkan PaaS atau IaaS dan layanan database. Azure bergantung pada virtualisasi dan menyediakan tools untuk semua sektor industri. Pelanggan dapat membangun dan mengelola software dengan mudah, banyak digunakan oleh lembaga pemerintah dan perusahaan besar, tetapi harga yang lebih tinggi menjadi kelemahannya. Yang keempat yaitu VMware. VMware adalah perusahaan Amerika yang besar di bidang virtualisasi, mulai berdiri sejak tahun 1998. Beberapa produknya termasuk VMware Workstation, Server, Player, dan Horizon. VMware membantu bisnis meningkatkan integrasi sistem dan efisiensi. Platform cloud-nya sangat disukai karena dukungan tinggi. Fitur penting termasuk high availability, fault tolerance, vMotion, storage vMotion, dan distribute resource scheduler. Selanjutnya yang kelima yaitu DigitalOcean. DigitalOcean adalah platform yang berpusat di New York, menawarkan layanan kepada pengembang, startup, dan UKM. Fokusnya adalah pada kinerja dan kesederhanaan penggunaan. Mereka juga menyediakan panduan langkah demi langkah untuk membangun untuk pengguna baru. Yang keenam yaitu Cloud Sigma. Cloud Sigma adalah layanan cloud yang telah berdiri hampir 11 tahun dengan 15 lokasi data center di Eropa, Amerika Utara, dan Asia, menawarkan infrastruktur as a service, platform as a service, dan cloud as a service, serta menjamin uptime 100%. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu GoDaddy. GoDaddy adalah platform cloud yang terkenal untuk transaksi nama domain dan hosting web bagi bisnis kecil. Dengan fokus pada IaaS, mereka menawarkan layanan yang mudah terjangkau melalui GoCentral, toko online, dan WordPress, serta produk Microsoft 365. Yang ke-8 yaitu Hive Solution. Hive Solution adalah platform yang menyediakan layanan cloud dan web hosting, seperti public, private, dan hybrid cloud hosting. Mereka fokus pada solusi bisnis yang andal, aman, dan scalable. Hive memiliki lokasi manufaktur di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, serta staf eksekutif di global. Selanjutnya yang terakhir yaitu IBM. IBM fokus pada layanan cloud PaaS dan SaaS yang banyak digunakan oleh komunitas pengembangan software. IBM Cloud menawarkan solusi public cloud dengan platform multi-cloud dan analitik canggih. Juga ada di IBM Power Virtual Server untuk meningkatkan skalabilitas. Beberapa penawaran unik termasuk server bare metal yang mendukung kinerja dan keamanan.
Selanjutnya, kesimpulannya yaitu cloud computing adalah solusi penting untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing bisnis di era digital. Namun, keberhasilannya tergantung pada strategi implementasi yang tepat, pemilihan penyedia layanan yang sesuai, dan mitigasi tantangan seperti keamanan dan integrasi. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.